Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Masih semangat ya belajarnya walaupun di rumah aja? Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Baik, untuk mengetahui lebih jelas, silahkan anak-anak baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena ada perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Silakan baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, sekarang amati gambar berikut dengan teliti. Baca teks eksplanasi di bawah di dalam hati.
Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Berikut adalah contoh sikap yang tepat terhadap keberagaman ekonomi. Yang pertama, memuji hasil usaha orang lain. Dan yang kedua, melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Sekian dulu pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.